Nanti kalau ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iman. Ada gangguan suara nggak yang Bapak Ibu terima? Kayaknya keputus-putus, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian? Apa suaranya sudah bisa diterima dengan baik? Bisa Sudah, Pak. Pak. Bisa, Alhamdulillah. Sudah ya. Ini mungkin nanti kalau sampai ada putus atau ada berebut, kebetulan memang ini jaringan di Unindra lagi bermasalah Bapak dan Ibu sekalian, karena sepertinya kemarin sore antenanya kena disambar petir ya, jadi aktivitas kita yang menggunakan internet di kampus agak sedikit terganggu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan mulai masuk kepada pertemuan yang ke-14 ya Bapak dan Ibu sekalian. Ada presentasi hari ini? Tidak ada, Pak. Kelas diambil alih oleh Bapak tentang Gitu. penelitian ilmiah kalau tidak salah. Baik ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan coba mulai ya.
Baik Bapak dan Ibu sekalian, apa sudah muncul? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Nah, baik. Kita sekarang diskusi mengenai penelitian dan penelitian ilmiah. Kenapa saya bagi dua? Karena mungkin selama ini kita sering mendengarkan istilah penelitian, gitu ya. Nah, kita coba pisahkan antara penelitian dengan penelitian ilmiah. Karena pada dasarnya kalau penelitian itu adalah suatu kegiatan yang bertujuan mencari yang terjadi dan biasanya dilakukan secara sistematis, gitu ya. Nah, namun kalau penelitian ilmiah adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah penelitian dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah yang harus dipatuhi agar hasilnya menjadi objektif, logis, serta bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, bicara penelitian, tidak semua hal bisa kita anggap itu sebagai sebuah penelitian. Bapak dan Ibu sekalian mungkin sering mendapatkan fenomena, misalnya kita mau pemilihan umum gitu, maka akan banyak lahir itu penelitian-penelitian, gitu ya. Nah, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang menjadi penilaian kita. Apakah penelitian ini betul-betul bisa mewakili kata objektif, logis, dan bisa dipertanggungjawabkan? Ini yang menjadi masalah. Contoh Bapak dan Ibu sekalian, kalau menurut Bapak dan Ibu sekalian, penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu masuk pada penelitian atau penelitian ilmiah? Ada yang kasih pandangan? Nah, kan apa? Ya, silakan. Ya, mohon izin Pak. Silakan, Bu. Tadi Ya, kalau ya. penelitian dari lembaga-lembaga survei ya Pak ya? Iya. Ya. Kalau menurut saya sih dia jatuhnya penelitian Pak, karena untuk mencari jawaban saja atas apa yang ingin atau pertanyaan yang rumusan masalah yang ada dalam penelitian tersebut, tidak menggunakan metode-metode ilmiah. Begitu sih Pak. Ya. Ya, terima kasih. Ada Pak. pandangan yang lain Bapak dan Ibu sekalian? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Betul yang dikatakan Bu Listiani tadi ya, bahwa sering kita mendapatkan pernyataan penelitian secara ilmiah gitu ya, padahal sesuatu itu belum mengikuti metode-metode yang biasanya ada di dalam ranah penelitian itu sendiri. Nah, ketika kita berhadapan dengan konteks yang ada gitu ya, memang mulai banyak bermunculan tim survei atau lembaga-lembaga survei, baik itu menjelang kita pemilu ataupun kita ingin melakukan sebuah kegiatan-kegiatan usaha, gitu ya, sehingga kadangkala perusahaan-perusahaan itu mencoba mensurvei terlebih dahulu yang katanya dianggap sebagai sebuah penelitian. Sementara seperti yang dikatakan Bu Listiani tadi, bahwa dia hanya untuk mencoba mencari jawaban saja, gitu ya, sehingga unsur sistemik yang dilakukan dalam penelitian itu tidak tercapai. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, mengapa kita mencoba mempelajari penelitian dan penelitian ilmiah ini di dalam sebuah filsafat. Dari awal kita sudah berbicara, filsafat itu adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang betul-betul objektif, gitu ya, sehingga muncul berbagai macam pandangan-pandangan di dalam mencoba menerjemahkan
hasil daripada penelitian itu, apakah dia menjadi valid atau tidak valid. Nah, namun di dalam kegiatan pembelajaran kita ini, kita lebih fokus nantinya pada bicara penelitian ilmiah. Yang sama-sama kita ketahui, Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya penelitian ilmiah itu tentunya ada metode-metode ilmiah yang harus gitu ya. Kenapa perhatikan agar hasil itu betul-betul objektif, jadi tidak bias gitu ya. Karena kalau sampai hasil sebuah penelitian itu bias, bahaya di dalam kita mengambil sebuah keputusan gitu ya. Nah, tentunya penelitian-penelitian yang tidak bias ini harus bisa masuk dalam logika berpikir kita. Itu yang sering kita sebut dengan logis gitu ya. Nah, apa yang diteliti harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena dia bisa dipertanggungjawabkan karena dia sudah melalui metode-metode yang memang ada dalam dunia penelitian itu sendiri. Nah, begitu Bapak dan Ibu sekalian, saya akan lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mari kita coba ingat-ingat kembali Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita melakukan penelitian, pasti ada indikasi-indikasi atau ciri-ciri di dalam saya mencoba menuliskan ilmiah suatu proses pengetahuan dan penyelidikan yang dilakukan secara sistematis. Jadi awalnya sebuah penelitian itu bisa mungkin melalui pengamatan. Setelah ada pengamatan, mungkin kita langsung melakukan penyelidikan yang dilakukan secara sistematis. Kenapa sistematis? Agar betul-betul hasilnya menjadi logis. Nah, dengan mengungkapkan kebenaran fakta yang ada di dalam penelitian itu, tentunya penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Nah, tentunya di dalam penelitian ilmiah ini kita ada beberapa hal yang kita lihat. Apakah penelitian ini hanya sekedar membangun teori, gitu ya? Jadi mungkin ada teori-teori baru, gitu ya. Contoh Bapak dan Ibu sekalian, dulu kalau kita menghitungkan bisa menggunakan alat-alat bantu lidi gitu ya, lalu berkembang bisa menggunakan simpoa gitu ya. Nah, itu adalah tentunya membangun teori baru gitu ya dalam melakukan kegiatannya. Nah, sehingga dengan teori-teori baru ini kita dapat memecahkan masalah yang lebih kompleks. Itu sebabnya Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita melakukan penelitian dengan tema yang sama, tetapi tidak akan pernah habis apa yang kita teliti. Nah, ini tentunya suatu peluang untuk kita untuk mencoba membangun teori-teori baru, gitu ya. Nah, ini kita mencoba lihat dari ciri-cirinya. Nah, dengan kebutuhan penelitian ilmiah ini harus mampu membangun teori baru atau dapat memecahkan masalah yang sedang kita hadapi, tentunya penelitian yang objektif itu haruslah sistematis. Jadi yang dimaksud dengan sistematis dalam penelitian di sini adalah bagaimana struktur daripada penelitian itu. Sehingga ketika kita melakukan penelitian harus terstruktur dan mengikuti tahapan yang jelas. Nah, ini tentunya akan menjadi sebuah pemikiran kita. Manakala penelitian kita tidak terstruktur, tidak menutup kemungkinan hasil daripada penelitian kita itu diragukan. Gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya, penelitian itu biasanya memiliki kriteria logis, gitu, di mana penelitian logis ini biasanya didasarkan pada penalaran yang masuk akal. Ya Bapak dan Ibu sekalian, harus masuk akal penelitian yang kita teliti.
gitu ya. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat perkembangan sebuah teknologi. Apakah penelitian di bidang perkembangan teknologi ini bisa masuk akal, gitu ya. Nah, tentunya ini harus betul-betul kita bicaranya secara logis. Misalnya, bahan bakar kendaraan itu yang selama ini kita menggunakan fosil, gitu ya, tapi sekarang berubah menjadi baterai, mungkin juga nanti akan berubah dengan tenaga matahari atau surya, atau mungkin bisa juga dengan air, gitu ya. Nah, tentunya permasalahannya dengan ketiga atau keempat hal tersebut logis nggak ya? Ini tentunya akan menjadi sebuah objek daripada penelitian kita itu sendiri. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, penelitian itu juga harus memiliki kriteria empiris. Penelitian harus didukung oleh data dan fakta agar dapat diuji secara objektif, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kita akan diskusi setelah ini Bapak dan Ibu sekalian pada ciri-ciri daripada penelitian itu sendiri ya. Lalu yang berikutnya, penelitian itu punya tujuan. Apakah penelitian ini memiliki tujuan dalam rangka mencoba menguji, gitu ya. Nah, jadi coba menguji apakah betul pandangan-pandangan yang selama ini kita pahami sudah benar, maka perlu diuji. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita coba lihat ya di ranah hukum kita ada kebijakan-kebijakan untuk menguji daripada hukum itu sendiri. Ya. Lalu yang kedua, apakah tujuan penelitian kita itu untuk mengembangkan? Contoh misalnya, zaman dari dulu kita sudah mengenal istilah hukum gravitasi yang dikembangkan oleh Isaac Newton, gitu ya. Nah, ternyata semakin berkembangnya sebuah teknologi, maka muncul teori penguatan baru lagi, misalnya dengan teori Habibie misalnya ya, sama mengenai gravitasi, tetapi dia lebih ada pengembangannya. Tapi bukan berarti pengembangan ini menghapus yang pertama tadi terjadi, gitu ya. Masih tetap ada terjadi belakang, tapi lebih pada pengembangan daripada apa yang sudah ditemukan. Atau bisa mungkin penelitian kita itu merupakan sebuah penemuan yang sebelumnya belum ada, menjadi ada. Nah, ini tentu bisa menjadi sebuah tujuan seseorang untuk melakukan penelitian itu sendiri. Lalu yang Bapak dan Ibu sekalian, ada metode ilmiah. Bahwa penelitian itu harus mengikuti langkah-langkah yang biasa digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah tersebut. Misalnya, kita melakukan observasi terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian kita mencoba membuat hipotesis, gitu ya. Lalu kita juga harus mengumpulkan data. Lalu kita melakukan analisis, baru kita bisa simpulkan, gitu ya, hasil daripada penelitian tersebut. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang metode ilmiah ini, maka untuk bisa melakukan penelitian, mau tidak mau kita harus masuk ke dalam ranah konsep metode penelitian itu sendiri. Nah, sehingga dengan pemahaman yang ada tadi Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kita bisa memisahkan antara penelitian dengan penelitian ilmiah. Sudah saya sampaikan tadi, biasanya kan untuk hal-hal bersifat umum, gitu ya. Bersifat umum seperti riset pemasaran, polling, gitu ya. Itu hanya dilakukan secara umum, tidak mengacu kepada prinsip penelitian ilmiah. Sementara penelitian ilmiah selalu mengikuti standar keilmuan yang baku dan ilmiah sendiri, gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian mengenai perbedaan penelitian dan
penelitian ilmiah. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan nanti, saya coba kita berdiskusi Bapak dan Ibu sekalian ya, mengenai makna penelitian dan penelitian ilmiah. Bapak dan Ibu sekalian tentu hampir setiap hari mungkin ya mendengarkan perbedaan sudut pandang. Misalnya kita ambil secara nyata lah ya Bapak dan Ibu sekalian, sudut pandang ijazah asli atau tidak asli tadi. Menurut Bapak dan Ibu, ini masuknya ke ranah penelitian atau penelitian ilmiah? Silakan, ada yang punya kasih pandangan? Izin Pak, Ya, izin siap, silakan Bu. memberi Bu komentar. Nuryama, silakan Bu Nuryama. Bu Nuryama Kalau ya? ya Pak, kalau melihat dari kasus Pak Jokowi ya Pak ya, yang ijazah Ya. palsu atau tidak. Kalau menurut saya itu penelitian ilmiah juga Pak, termasuknya. Oh gitu ya, masuk emang ilmiah. Ya, karena dalam kasus ijazah Jokowi itu tidak diperlihatkan ijazahnya saja, seperti para pakar itu harus bisa menyimpulkan gitu ya Pak. Sudah bisa menyimpulkan dengan beberapa kajian, misalnya dari tahun tahun Bapak Jokowi kuliah gitu, kemudian dari yudisium, kemudian dari apa ya namanya ijazahnya tersebut gitu. Jadi ada tidak dengan relevan dengan tahun angkatan mereka sedang kuliah gitu. Terus dan sekarang itu kan sedang diteliti juga misalnya tahun ijazah dia yudisium dengan keluaran ijazahnya itu relevan atau tidak. Kemudian dari apa ya namanya dari misalnya ijazahnya gitu Pak, kan apa ya dilihat dari ijazah-ijazah yang sudah ada yang beredar. Ketika tahun itu ijazah yang beredar itu diambil sampelnya, kemudian mereka teliti lagi Pak. Kalau menurut saya mungkin seperti itu. Jadi termasuk penelitian ilmiah juga. Terima kasih. Kalau Pak Aryonya nggak ada apa gimana? Bentar ya Bu Listi, bapaknya nggak ada. Iya. Terlempar kayaknya. Iya, enggak sih ada. Apa ini ya mikrofonnya beliau? Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Iya. Saya mental-mental mulu ini jadinya. Iya. Ya, gimana Bu? Bu Nur diulang lagi mungkin Bu. Pak. Tiba-tiba Iya, kalau suaranya menurut bereber hilang gitu ya. iya. Jadi kalau menurut saya termasuk penelitian ilmiah juga Pak, karena dikaji Jadi, dengan beberapa Tadi teori saya ya, sudah teori-teori ya. sudah menangkap bahwa sebenarnya penelitian itu sudah dilakukan secara ilmiah gitu ya. Nah, mungkin ada yang punya pandangan lain, silakan. Izin Pak. Kalau Ya, kasus silakan, ya Bu. ijazah palsu ini menurut saya bisa kedua-duanya sih Pak, tergantung kegiatan apa atau bagaimana cara kita melakukannya. Kalau penelitian biasa, sejauh ini sih masih cenderung penelitian biasa ya Pak, yang hanya mencari jawaban-jawaban. Sehingga rame kan tim Roy Suryo dan kawan-kawannya membandingkan ini jasa asli, ini jasa palsu. Tapi untuk penelitian ilmiah, apakah sudah dijadikan bahan skripsi atau bahan tesis? Saya belum dengar sih Pak. Apa main saya kurang jauh, saya kurang paham Pak. Tapi bisa kedua-duanya. Yang penting bagaimana cara kita melakukan
aktivitasnya itu Pak. Yang jelas kalau ilmiah berarti kan harus menggunakan metode-metode ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Seperti itu sih Pak. Ya, terima Ya. kasih Bang. Jadi ada dua pandangan nih antara Bu Listiani dengan Bu Nuryama. Kalau Bu Nuryama sebenarnya penelitian yang dilakukan itu sudah memenuhi syarat sebagai sebuah hasil penelitian, gitu ya. Nah, menurut Bu Listiani ini hanya sifatnya penelitian biasa atau umum karena hanya sekedar mencari jawaban. Walaupun mungkin di sana ada seperti kriteria dalam penelitian. Masih ada pandangan yang lain? Karena Bapak dan Ibu sekalian, hal ini menjadi penting nanti pada saat kita melakukan tesis, gitu ya. Karena tentunya itu harus betul-betul memenuhi kriteria penelitian secara ilmiah tadi, gitu ya. Nah, kita kebetulan saja sedang ada kasus rame, bisa kita coba tarik sebuah manfaatnya, apakah ini masuk dalam penelitian, apakah penelitian ilmiah. Nah, sementara penelitian ilmiah ini tentu ada standar-standar keilmuan yang baku ya, dan bersifat ilmiah, gitu ya. Nah, ini terpenuhi nggak dari hasil penelitian kita itu? Silakan, masih ada pandangan Bapak dan Ibu sekalian? Nah, ini dia nih Pak Bapak, Udaryana. Silakan Pak Udaryana. Pak, saya sebetulnya tidak akan memberikan pandangan, tapi ingin bertanya sedikit Pak ke Bapak. Iya, silakan. Boleh Pak? Ya, boleh. Ini terkait dengan penelitian dan metode ilmiah. Saya sedikit bercerita dulu pada saat SMA, saya mengikuti lomba di IPB kalau nggak salah lomba sains ilmiah atau karya tulis ilmiah. Terus pada saat saya membuat karya tulis ilmiah itu, saya membuat penelitian tentang pestisida alami, Pak. Pestisida alami yang terbuat dari daun honje yang dicampurkan dengan putih telur, tapi kuning telurnya itu tidak. Nah, saya melakukan penelitian itu berdasarkan pengalaman dari orang tua saya, karena dulu belum ada pestisida yang kimia gitu, jadi masih alami. Nah, kebetulan itu berhasil untuk mengusir hama padi gitu Pak ya, karena di kampung saya kebetulan itu hampir 90% petani, termasuk orang tua saya. Nah, kemudian penelitian itu saya lakukan, terus ibaratnya saya semprot itu Pak, si pestisida alami itu saya semprotkan ke hama. Hama yang digunakan itu adalah ulat, karena banyak ulat gitu di daerah saya yang mengganggu pertumbuhan padi. Nah, pada saat saya presentasi itu saya tidak membawa ulat itu gitu Pak, karena saya dari Banten, dari Lebak ke IPB ke Bogor bawa ulat itu saya agak sulit gitu. Bagaimana ulat itu tetap hidup gitu Pak, ketika saya bawa dari Lebak ke Bogor gitu. Nah, pada saat saya hanya menggambarkan dari gambar saja gitu kan, dari gambar saja bahwa ini saya telah melakukan penelitian ini pakai gambar ini gitu kan. Nah, terus itu kata pengujinya itu Pak, kata jurinya katanya, saya tidak percaya gitu dengan gambar yang itu. Gimana kalau misalkan ulat itu mati bukan karena dari pestisidanya gitu, tapi karena semprotannya yang memang kenceng gitu Pak, kencang sehingga ulatnya jadi mati gitu kan. Nah, itu secara ilmiah atau misalkan bagaimana cara kita menyampaikan hasil penelitian itu gitu Pak, untuk bahwa kita sudah menguji itu gitu. Itu bagaimana Pak? Apakah memang harus dibawa saja gitu itu? Ya, baik Bapak sekalian.
Pak Udaryana, ini permasalahannya sebetulnya apa yang Bapak lakukan itu kalau dalam penelitian ilmiah sebetulnya merupakan kalau kita lihat dari tujuannya itu adalah sebuah penemuan Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena sebelumnya belum ada orang melakukan riset itu gitu ya. Namun permasalahannya ternyata Pak Udaryana ada yang kurang dari metodenya gitu ya, sehingga ketika dipresentasikan karena kita tidak didukung oleh data yang kuat, sehingga kita atau hasil dari penelitian kita diragukan dengan kata. Tapi sebetulnya kalau Bapak bisa mengumpulkan datanya atau menyampaikan datanya, maka tentu ini akan bisa dilakukan analisis. Nah, sehingga simpulan yang Bapak sampaikan dalam presentasi itu menjadi kuat, gitu. Sehingga tidak ada pernyataan dari si penguji atau si yang menilai tidak percaya, gitu ya. Jadi permasalahannya Bapak kurang dalam datanya saja, gitu ya. Nah, tapi sebetulnya hal itu jika Bapak sampaikan itu merupakan penemuan baru, Pak, gitu ya, penemuan baru itu. Nah, tinggal bagaimana kita memperkuat di datanya, gitu ya, karena kan sebelumnya Bapak melakukan observasi terhadap pengalaman orang tua Bapak melakukan pemberantasan hama itu sendiri, gitu ya. Nah, sehingga setelah melakukan observasi, Bapak sudah juga melakukan. Halo, Bapak mental ya? Iya, terpental lagi. halo Bapak. Oh, nggak ada. Sambil nunggu Bapak datang, Pak Udra, itu emang ulatnya di gimana, Pak Udra? Cerita, Pak Udra. Ulatnya disemprot, Bu. Ya. Jadi ulatnya Waktu itu gimana tuh pakai penelitiannya? daun. Besar apa kecil? Penelitiannya kan pakai daun honje itu, Bu, ya disemprot. Itu mati, Bu, mati. Cuman pada saat karya ilmiahnya itu lolos, masuk finalis itu. Jadi ya begitu, Bu. Tidak percaya teh ya. Nggak di videoin ya? Iya, dokumentasi, data, Tadi katanya. katakan tadi, Pak, Bapak. datanya yang kurang, Pak. Tapi sebetulnya kalau datanya dilengkapi, itu sesuatu penemuan itu, Pak. Luar biasa. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita coba Iya, lihat Bapak. kembali, kita kaji mengenai apa yang disampaikan Bu Lis tadi dengan Bu siapa? Nuryama mengenai penelitian ini. Nah, baik. Sebetulnya ketika kita bicara tentang penelitian, ada 4 tahap yang perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini mungkin yang juga tadi dilakukan oleh Pak Udrayana ya. Tahap pertama itu tentunya adalah kita persiapan. Dalam hal persiapan ini tentunya kita mencoba mengidentifikasi dulu. Nah, kemudian baru kita mencoba merumuskan masalah yang ada di dalam apa yang akan kita teliti tadi. Itu sudah dilakukan oleh Pak Udaryana. Dan tadi masalah kasus yang sedang ramai ya Bapak dan Ibu sekalian, apakah sudah ada identifikasinya terlihat di dalam hasil penelitiannya? Itu bisa kita lihat sebetulnya. Lalu yang berikutnya, tentunya segala sesuatu tidak akan berdiri sendiri Bapak dan Ibu sekalian. Kita mencoba melihat literaturnya bagaimana nih, melihat penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya yang sama atau mirip dengan yang kita punya. Sehingga literatur itu bisa kita jadikan sebagai sebuah landasan teori untuk kita. Nah, landasan teori inilah nantinya yang akan menjadikan penelitian kita itu apakah dia menguji, apakah dia mengembangkan, apakah dia menjadi penemuan baru. Karena ada landasan teori yang sebagai acuan kita untuk melakukan penelitian. Kemudian baru kita berbicara mengenai tujuan dan hipotesis daripada penelitian.
di mana kita mencoba menentukan tujuan daripada penelitian itu terlebih dahulu, lalu kita mencoba merumuskan dugaan-dugaan sementara atau sering kita sebut dengan istilahnya hipotesis. Apalagi kalau penelitian itu sifatnya kuantitatif, ini akan menjadi sebuah hal yang mutlak kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu tahap pertama nih, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kita diskusikan dua hal tadi, kita lihat apakah itu sudah terpenuhi atau belum di dalam melakukan penelitian. Kemudian kita masuk berikutnya, perencanaan penelitian, menentukan metodologinya dulu. Bicara metodologi kan macam-macam Bapak dan Ibu sekalian ya. Apakah kuantitatif, kualitatif, riset, R&D gitu ya. Nah, itu semua tergantung pada kita. Lalu baru kita bicara mengenai desainnya. Baru kita berbicara tentang populasi atau sampel yang akan kita gunakan. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian, menggunakan sampel harus berbanding dengan populasinya. Jangan sampai nanti sampel kita kesebutan maka tidak mewakili. Lalu baru kita bicara instrumen. Instrumen ini tentunya adalah alat yang kita gunakan untuk meneliti itu sendiri. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, kayak Pak Udaryana tadi, karena dia memiliki pengalaman yang cukup di wilayahnya, maka itu menjadi lokasi penelitian yang cukup baik. Kan nggak mungkin di perkotaan Pak Udaryana kepikir untuk melakukan penelitian tadi gitu ya, bagaimana membasmi ulat dengan menggunakan daun honje dan telur putih gitu ya, putih telur gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi sebuah lokasi yang perlu dipertimbangkan. Kemudian pada tahap kedua, setelah kita mencoba mempersiapkan diri, ini yang Bapak dan Ibu sekalian yang sering kita bermasalah. Tadi seperti Pak Udaryana, mengumpulkan data, gitu ya. Nah, tentunya dalam mengumpulkan data ini tentunya kita sudah menginventarisasi dulu. Kita kira apa saja sih yang kita butuhkan di dalam sebuah penelitian itu. Lalu kita bisa melakukan survei. Apakah penelitian kita cukup mengamati? Dengan melakukan survei bisa kita ambil sebuah kesimpulan, atau dengan wawancara, gitu ya. Atau mungkin bisa juga dengan observasi, gitu ya. Kita buatkan angket-angketnya untuk dijawab sehingga punya masukan-masukan tentang apa yang kita inginkan. Atau eksperimen, kita melakukan uji coba. Nah, yang dilakukan oleh Pak Udaryana tadi adalah uji coba, eksperimen, ya. Nah, tentunya apa yang disampaikan Pak Udaryana tadi menjadi hal baru sebetulnya, tetapi karena kita belum mempersiapkan data yang lengkap sehingga belum memiliki kekuatan yang cukup untuk dinyatakan sebuah hasil penelitian atau eksperimen. Tapi kalau dilengkapi dengan mekanisme penelitian untuk menghasilkan sebuah laporan, itu sesuatu yang luar biasa. Bisa punya hak paten itu Pak, gitu ya, karena mungkin itu hal baru. Biasanya kan pestisida itu menggunakan bahan-bahan kimia, gitu ya. Lalu jangan lupa Bapak dan Ibu, ketika kita meneliti harus ada perizinan. Nah, kayak kasus yang pertama, ada perizinan nggak penelitiannya? Ya, apa yang akan kita teliti tentunya kita akan izin. Misalnya Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu ingin meneliti kinerja guru nih, maka izinnya kemana? Tentunya ke Dinas Pendidikan. Boleh nggak para guru ini saya teliti tentang kinerjanya? Nah, ini menjadi penting Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tidak ada izin tentunya diragukan nih, gitu ya. Apakah betul data yang diambil ini betul-betul valid atau tidak valid, karena belum terverifikasi, gitu ya. Nah, dengan adanya meminta izin, tentunya kita bisa mempersiapkan alat-alat yang bisa kita gunakan untuk penelitian itu. Lalu tahap ketiga dari kita melihat analisis datanya.
Artinya kita mencoba Bapak dan Ibu sekalian mencoba mereduksi data, artinya mencoba kita mengelompokkan data-data yang kita gunakan. Karena hal biasa Bapak dan Ibu sekalian ketika kita mencoba mengambil data, gitu ya, mencoba mengambil data tidak menutup kemungkinan data kita tidak baik. Sehingga mau tidak mau akan ada data yang kita buang, gitu ya. Jadi kita kumpulkan dulu data-datanya, kita kelompokkan dulu data-datanya. Ya misalnya kan kalau kita berbicara penelitian kan pasti minimal 2 variabel ya, X dan Y gitu ya. Nah itu tentu harus kita pilah dulu, kita reduksi dulu datanya. Nah baru kita pilah-pilah dulu, ya. Kemudian baru kita mengelompokkan untuk kita sortir. Maksudnya disortir adalah misalnya Bapak dan Ibu sekalian, ketika Bapak dan Ibu menggunakan angket sebagai sebuah dasar penelitiannya, ketika ada jawaban di angket itu tidak terisi satu nomor saja, maka tidak bisa digunakan angket tersebut. Artinya Ibu harus atau Bapak harus melakukan sortirnya agar hasil yang kita dapatkan itu betul-betul relevan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu adalah mengenai penyajian data. Dengan mengelompokkan data agar lebih sistematis seperti kita membuatkan narasi. Artinya kita membuatkan pengantarnya, narasinya. Atau bisa juga kita memberikan masukan dalam bentuk tabel-tabel. Atau bisa juga kita biasa menyampaikannya dengan grafik. Tujuannya tentunya adalah untuk mempermudah Teman-teman hilang suaranya ya, Bapak? Mental lagi deh. Iya. Bentar lagi beliau. Iya nih kayaknya hilang. Kenapa sih Bapak mental terus ya? Aduh, sinyalnya kayaknya nih Bapak nih. baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf ini mental masuk lagi. Iya Pak. Gimana ini Off ya, cam aja kali Pak. jaringan kami lagi bermasalah nih Bapak dan Ibu sekalian. Iya Pak. Apakah terdengar suaranya Bapak dan Ibu? Terdengar Pak. Terdengar. Ya, ya, baik, saya lanjutkan. Jadi keputus-putus kayak apa sinetron Bapak dan Ibu sekalian. Bersambung. Ada episodenya rupanya. Ya. Lagi nih. Bentar lagi beliau. Iya kayaknya sih. Kocak. Ya ampun Bapak. Pak Udra tapi hebat loh. Itu penelitian kapan? Pak Udra. Iya Pak Udra, dikit Pas aja kapan lagi. dong penelitiannya? SMA dulu. Pas kapan? SMA. SMA, Ih, gila, SMA kelas 3 tahun keren loh. 2017 2018.
Iya, SMA udah bisa 2018 keren, Bapak keren. masih Alhamdulillah. Pak Udra 2018 Pak Udra masih SMA kelas 3. Pak Udra kan kita seumuran. Allah. Pak Udra salam hormat. Kami yang lebih tua. Ya Allah, Canda, tua dong canda. saya. Iya makanya SMA kelas 3 2018 Pak 2019 Udra, Pak Udra 18. masih kelas 3 SMA, buset. Ya ampun. Sungkem kamu. Iya, masih Pak Wah, Udra, beliau Pak Udra sekali, kayaknya Pak Udra. masih remaja Pak. Pak Udra Bercanda itu aja, ke bercanda, IPB ya bercanda. Pak Udra ya. Pak Udra di IPB. di PB Bu. Di mana? Cuman pada Dermaga. saat Ke Dermaga lokasinya. iya dermaga. Cuman pada saat perebutan tiket masuk langsung jadi mahasiswa IPB itu nggak lolos karena nggak masuk juara 1, 2, dan 3. Hanya masuk finalis aja itu. 10 finalis dari berapa ratus sekolah gitu. Masya Allah. Keren. Keren, Pak Itu Udra keren. kekurangannya itu saya nggak bawa ulatnya. Cuman gara-gara Kalau datanya mungkin aja kalau ya. bawa ulatnya dengan itunya kayaknya saya bisa menjelaskan langsung gitu, dicoba langsung. Tapi mungkin tadi data kali Pak, dokumentasinya. Sebenarnya kalau nggak dibawa pun, kalau data kita lengkap, dokumentasi kita lengkap, mungkin bisa lebih meyakinkan Pak. Cuman kan tahun 2018 kita semua masih belum terlalu ini kan sama dokumentasi itu. Iya betul, belum Iya, familiar. saya seadanya saya foto aja itu Bu, saya foto terus dari jurinya itu katanya saya tidak yakin ini kalau misalkan ulatnya itu pakai daun honjai itu mati katanya. Itu Terus Pak Uda, Soalnya saya- apa nggak dipentokin dulu tuh ularnya, baru kelihatan. Emang ulatnya harus ulat yang jenis seperti itu, nggak ulat-ulat yang Harusnya itu. harusnya jurinya percaya dong, kan zaman itu belum ada AI. Iya, harusnya itu percaya Pak. Saya udah harapan, saya ini bisa masuk IPB nih, masuk langsung jalur prestasi. Ternyata Asik, iya. ulat yang ini. Pak Udra, ulatnya jenis ulat apaan? Ulat yang Itu doang kekurangannya. Ulat apa? Cenah. Ulat hama Bu. Jadi pada saat ulatnya ulat apa ya, pokoknya yang di padi. Jadi saya seharian tuh, saya di sawah Bukan seharian Pak, nyariin ngurusin ulat. ulatnya Pak harian. Ulatnya saya kumpulin, terus saya buat ramuannya itu ya, daun apa namanya, onje. daun honje sama putih telur. Itu kebiasaan orang tua saya dulu sebelum ada pestisida yang kimia ya. Jadi dulu mah alami aja. Saya semprot mati Bu, mati uletnya, pada mabok mati itu uletnya. Cuman yang bingung itu, saya ke guru teh ya, kata saya, Pak, saya kan nggak mungkin ya kita bawa ulet dan Lebak kan jauh ke IPB, ke Bogor, nanti uletnya mati di jalan ya, percuma gitu. Sehingga hanya menyiapkan dokumentasi aja. Ternyata kalau yang lain, ada kan yang kalau yang di kota-kota mah kan penelitiannya ada teknologinya teh ya, jadi mungkin lebih kayak ini nih gitu kan. Kalau yang saya itu kekurangannya itu katanya, kata jurinya katanya, gimana kalau misalkan ulet itu ternyata udah mati, terus kamu foto aja uletnya, cina gitu. Jadi ya tidak. Udah masuk lagi Pak. Siap, Pak Aryo udah masuk lagi. Ya, baik, sudah masuk lagi. Aduh, ini kita ternyata bukan saya aja yang mengalami begini, sebelah saya juga Bapak dan Ibu. Iya. Jadi sampai di mana tadi itu kita ya? Ya, Ujian silakan. data, Pak. Jadi kita sudah berbicara tentang tahap pelaksanaan tadi, perizinan, analisis data, Bapak dan Ibu sekalian. Penting, jadi apa yang dialami tadi Pak Udrayana tadi adalah mengenai analisis datanya, gitu ya, sehingga mereka ragu, gitu kan. Kemudian kita juga ada bicara mengenai reduksi tadi, memilih, mengelompokkan, dan mensortir. Nah, penyajian data ini menjadi penting agar orang lebih mudah memahaminya, Bapak dan Ibu sekalian.
lalu pengolahan data, analisis, menganalisa data menggunakan metode statistik yang lebih baik, atau interpretasi. Dalam hal ini tentunya hanya menyampaikan narasi-narasi saja berdasarkan interpretasi untuk mencoba menyampaikan hasil penelitian. Nah, tahap terakhir adalah Bapak dan Ibu sekalian, kita mencoba memberikan sebuah pelaporan, di mana dalam membuat laporan ini tentunya kita bisa membuat sebuah simpulan yang merupakan hasil analisis dan verifikasi penelitian sendiri. Lalu menyusun laporan tentu secara tertulis agar bisa terlihat secara komprehensif dan sistematis. Makanya Bapak dan Ibu sekalian dalam membuat sebuah penelitian itu dibagi ada beberapa bab. Tujuannya adalah agar bisa terlihat sistematis daripada pembuatan laporan itu. Lalu metodologi yang kita gunakan seperti apa Bapak dan Ibu sekalian, sehingga betul-betul nanti bisa disimpulkan. Nah, terakhir adalah seperti yang disampaikan Pak Udrayana tadi, di dalam diseminasi, di mana tentunya kita mencoba mempublikasikan hasil dari penelitian kita, agar apakah penelitian kita itu merupakan pengujian, mengembangkan, ataupun penemuan, tentu perlu disampaikan secara publik, gitu ya. Seperti yang kita sedang rame-rame juga kan, akibat daripada penyampaian secara publik hasil sebuah penelitian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita baru berbicara tentang mengenai penelitian dan penelitian ilmiah. Kemudian tentunya di samping itu akan ada juga kita membahas nanti sedikit mengenai penulisan ilmiah itu sendiri. Tentunya ada prasyarat-prasyarat dalam menulis ilmiah. Artinya, apakah dari sisi bahasanya, dari sisi metode pelaporannya, gitu ya, itu harus bisa terukur sehingga bisa dikatakan itu sebagai sebuah hasil penelitian. Nah, secara umum Bapak dan Ibu sekalian, tentunya nanti Bapak dan Ibu akan dihadapkan kepada metode atau penulisan daripada skripsi. Pertama tentunya adalah bentuk dan ukuran daripada kertas yang digunakan, sampul yang digunakan, metode menjilidnya, lalu bagian awal terdiri dari apa saja, gitu ya, lalu bagian isi apa saja, bagian akhir apa saja. Nah, itu semua harus tercermin di dalam penulisan karya ilmiah tadi atau hasil penelitian. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian mengenai penelitian ilmiah dan penulisan daripada Ibu sekalian. Tadi masalah Pak Udaryana kayaknya sangat menarik ya. Sebetulnya ada sebuah penemuan yang cukup baik tetapi belum bisa, gitu ya. Pak Udrayana masih ada, Pak Udrayana? Masih, Pak. Masih ya? Ada Pak Udra. Tuh Pak Udra Masih, dipanggil. Pak. Pak Udra, apakah sekarang apa yang pernah ditemukan oleh Pak Udra ada yang mencoba mengaplikasikannya? Kalau di daerah saya memang masih diaplikasikan itu Pak, sebagian ya. Nah, hasil penelitian Pak Udrayana tadi memang sudah ada di sana, atau setelah Pak Udrayana meneliti maka warga mencoba menggunakan hasil itu? Jadi penelitian itu sebetulnya baru saya yang meneliti kajiannya secara ilmiahnya gitu Pak ya. Tapi orang tua dulu itu hanya hanya menggunakan aja gitu, hanya dari cerita. Oh, zaman dulu mah bahasa Sundanya ya, bahwa lama cenah teu kudu meuli pestisida teh, tinggal ieu we cenah ngambil daun honje cenah gitu. Daun nanya disebut nanti bahasa Sundana daun kecombrang, Pak Udra. Kecombrang. Ya, daun itu Pak. Jadi sebetulnya itu mah sudah diterapkan gitu, tapi penelitian secara
cara ilmiahnya mungkin belum, sehingga saya tertarik itu dan saya coba sendiri, itu ternyata berhasil gitu Pak. Nah, artinya klasifikasi penelitian Pak Udrayana itu adalah pengujian, Pak. Karena sebetulnya hal itu sudah digunakan secara turun-temurun, secara tradisional, cuma kita ingin mengetahui secara empirisnya benar nggak sih, gitu ya kan? Maka kita lakukan pengujian tadi tentunya menggunakan indikasi-indikasi, konten-konten atau isi daripada perbandingan-perbandingan bahan-bahan yang digunakan akan lebih cermat lagi. Kalau dulu mungkin ya daun honjeknya sekian, kalau putihnya sekian, dikira-kira, gitu kan? Iya, Nah, dikira-kira betul Pak. Sekarang dengan penelitian Pak Udrayana tentunya membuatkan spesifikasi daun honjek sekian, putih telurnya sekian, sehingga efektivitas daripada hasil penelitian Bapak tadi akan lebih terlihat tentunya ya. Nah, saya rasa itu bagus Pak, seandainya memang itu menjadi sebuah solusi untuk menggunakan pestisida non kimia, itu luar biasa Pak. Dan Bapak kalau seandainya melahirkan penelitiannya itu secara empiris tadi, saya pikir bahwa bisa mengurus hak patennya itu. Iya Kenapa? Pak, karena betul. Pada saat di sana juga Pak, di IPB, kan IPB itu identik dengan pertanian ya Pak, pertanian. Terus katanya pestisida kimia atau obat-obat kimia yang itu sebetulnya menimbulkan masalah baru gitu, sehingga ketahanan padinya itu agaknya rawan penyakit juga gitu, karena keseringan disemprot dengan pestisida yang kimia katanya. Nah, dengan pestisida alami ini sebetulnya katanya, ya benar kata Bapak tadi, itu bisa jadi produk atau hak paten gitu ya. Nah, cuman saya itu doang Pak, saya tidak bawa ulatnya itu, dan gara-gara si ulat saya, ya begitulah Pak. Dan tapi terima kasih atas itunya Pak, ilmu yang tadi Bapak sampaikan. Saya agak sedikit ini, apa namanya, oh ternyata harus seperti ini. Urus patennya Pak Udra, langsung diteliti lagi spesifikasinya ya Pak, dibuat lagi tuh persentasenya biar efektif. Urus hak paten, cakep tuh. Ya, betul Bapak. Jadi penelitian yang Bapak sudah lakukan tadi, yang pertama kan kemarin kan keperluannya untuk sebuah lomba. Sekarang Bapak buat penelitian lagi dengan struktur penelitian yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian setelah itu Bapak publish, Bapak buatkan artikelnya, gitu kan? Setelah Bapak buatkan artikelnya, Bapak bisa debit aja. Bagaimana itu Bu Mardian? Itu sejutanya sini lah. Gimana Bu? Oh, enggak ya. Nah, jadi sebetulnya itu bisa menjadi sebuah bahan penelitian penelitian yang bisa dipublikasikan Pak, gitu ya. Sehingga nanti hasil daripada penelitian itu lebih kuat lagi di dalam hasil atau cara Bapak melakukan penelitian tadi. Kalau kemarin kita baru berdasarkan keperluan untuk kejuaraannya saja, gitu ya. Nah, saran saya sih kalau seandainya Bapak berkenan itu bisa dibuatkan secara lebih mendalam lagi. Itu kami hak yang maksud di sini adalah nama bahannya tadi. Ini Bapak harus coba membranding, ya, memiliki nama lalu memiliki indikasi pada penggunaan yang menerapkan, karena selama ini setahu saya yang namanya pestisida itu dibuat secara kimia dan betul pestisida kimia itu berdampak buat yang
memanfaatkannya, misalnya pestisida digunakan untuk padi. Nah, kita juga gitu ya, mulai banyak kan orang menggunakan cara alami lagi pestisida sebagai bahan pendukung. Sebab kita bagaimana hasil daripada bisa kita kembangkan. Kalau ada kesempatan kita bisa berkolaborasi, Pak Indraya, bisa berkolaborasi. Ya, Bapak mental lagi. Bapak mental lagi ya? Iya, Bu. Tuh, Pak Udra tadi kata Pak Aryo kita bisa berkolaborasi. Ayo lu siap-siap lu. Iya, Siap. itu Pak Udra saya pengen nanya ya, itu daun honjenya diapain, digecek apa gimana? Diambil airnya apa kumaha? Iya, terus apa presentase dengan apa teh tadi satu lagi bahannya Pak? Putih Telur, telur. putih Oh, ya telur, putih putih telur. telurnya Berapa dikumahakeun. persentasenya? Perlu diteliti lagi Pak Udra. Eh Betul namanya ya. uletnya apakah maboknya berapa lama? Apa langsung mati? Muntah-muntah kah uletnya apa gimana? Apa apa pusing dulu ya? Iya, Putih iya telur kan, biar untuk tokat saja efektif. sepertinya. Ya, Nggak XC mah pingsan. mendukung tuh hak paten. Ya, Semangat, Udra. Ya, betul. Jadi semangat. kita nggak usah beli Siap. pestisida ya kalau Iya, memang benar enggak, manjur. keuntungannya masuk kas. Nggak salah. Oh, Oke, udah jadi CEO. Kapitalis siap, langsung. siap, siap. Oke, ya Bapak lanjut Pak. Bapak udah ada lagi. Ya, jadi memang itu nanti bisa ada royaltinya itu ya buat kelas kali ya. Iya, Baik Bapak dan Ibu sekalian, memang pada saat ini betul. penelitian itu menjadi sebuah solusi untuk kita mencari penemuan baru. Seperti yang pernah saya katakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kita untuk menghasilkan yang namanya telur omega 3 itu menggunakan bahan-bahan kimia Bapak dan Ibu sekalian, di mana bahan-bahan kimia itu dicampur dengan dedak atau makanan daripada ayam itu sendiri, sehingga telurnya mengandung omega 3. Tapi permasalahannya omega 3 yang didapatkan dari hasil bahan kimia ini, apakah sudah kita teliti dia mempengaruhi daripada kesehatan kita? Nah, ini belum ada. Tetapi di sisi lain ternyata hampir sama dengan pengalamannya Pak Udra ya. Ternyata untuk menghasilkan omega 3 tidak harus menggunakan bahan kimia. Ada ulat yang sering sekarang sedang lagi in itu namanya maggot gitu ya. Ulat maggot itu ketika diberi secara utuh kepada ayam, maka telur ayam itu akan mengandung omega 3. Nah, kalau ulat itu kan jelas bukan kimia. Nah, tentunya hal-hal semacam ini yang menjadi sebuah objek penelitian kita, namun penelitian kita sebaiknya diarahkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam penelitian itu sendiri. Sehingga kita tidak merasa dirugikan penelitian kita. Karena tidak menutup kemungkinan nih, Pak Udra tadi sudah melakukan penelitian bahwa ternyata bisa membuat pestisida menggunakan daun honje dengan putih telur gitu ya. Permasalahannya sudah ada yang dengar juga nggak nih gitu ya. Ketika ada yang sudah dengar, kemudian dia mencoba melakukan eksperimen juga, kan yang dilakukan Pak Udrayana kan eksperimen tadi tuh. Nah, dilakukan eksperimen juga lalu melahirkan sebuah hasil penelitian gitu ya, di mana yang sesuai dengan kaidah penelitian itu sendiri tidak menutup kemungkinan dia yang mendapatkan hak patennya kalau dia mempatenkan hasil penemuan itu, padahal awalnya adalah Pak Udra yang sudah melakukan penelitian itu. Makanya ini perlu dilihat lagi, dicari lagi ada nggak nih bahan pestisida dari daun honje tadi gitu ya. Saya pikir kalau disemprotkan berarti daun honje-nya digiling mungkin ya, atau di blender gitu ya, airnya dicampur mungkin begitu saya rasa ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ada
hal yang perlu kita diskusikan, oh ya satu lagi, tadi kita kan ada 2 penelitian Bapak dan Ibu sekalian. Setelah tadi kita berbicara tentang penelitian dan penelitian ilmiah, bagaimana menurut Bapak mengenai hasil daripada penelitian pada 2 sampel yang kita sebutkan tadi? Yang Pak Udra tadi sudah jelas ya, karena kekurangan dalam pengolahan data, akhirnya orang belum, saya yakin itu bisa digunakan sebagai sebuah pestisida. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, apakah itu palsu, apakah tidak palsu, apakah menurut Bapak dan Ibu sekalian sudah terpenuhi kaidah-kaidah penelitian secara ilmiah tadi? Silakan. Silakan. Saya nggak terdengar, apa saya nggak terdengar di saya, atau Bapak dan Ibu sekalian juga suaranya hilang? Iya Pak, kurang jelas Pak suaranya. Iya, iya. Pertemuan ke-14, pertemuan terakhir daring kita, ternyata tidak optimal Bapak dan Ibu sekalian. Berarti minggu depan kita luring ya Bapak dan Ibu sekalian. Betul Pak. Oh, ada pengumuman. Luring. Karena semester lalu daring juga gitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita akan bahas atau kita akan kaji lagi pada pertemuan luring yang masih tertinggal pada hari ini, dan mungkin mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, saya menutup pertemuan kita ini agak lebih awal 10 menit karena itu tadi kayak nyanyian ya, putus nyambung terus ini internetnya gitu ya. Lalu belum lagi suaranya kemana-mana, kadang-kadang berebet kayak motor kesumbat knalpotnya gitu ya. Nah, sebelum saya akhiri, ada yang dan Ibu sekalian silakan. Izin Pak, kalau PP-nya nanti di-share ya? Oh iya, PP nanti dari Bapak. itu Ya, ya. PPP dari Bapak. Iya, baik. ya. Nanti saya Pak. sempurnakan, Ya, nanti terima saya kasih Pak. kirim ya. Ya. Siap. Termasuk nanti saya akan tambahkan Bapak dan Ibu sekalian mengenai penulisan ilmiah. Kan tadi kita bicara tentang penelitian ilmiah dengan penulisan ilmiah. Nanti saya tambahkan dalam PPT. Baik Pak, terima kasih. Saya mohon izin pamit dulu, mohon maaf sebelumnya karena pembelajaran kita hari ini tidak optimal, karena jaringan kita ternyata tidak mendukung secara baik. Akhir kata saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.